Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, tak lupa kita mengucapkan syukur pada Allah. Hari ini kita bisa berjumpa di suasana libur, walaupun liburnya nggak bisa keluar-keluar ya. Baik, adik-adik yang kakak cintai di rumah, hari ini kakak mau menyampaikan satu cerita yang insya Allah nanti bisa diambil hikmahnya buat kalian semua. Nah, cerita kali ini tidak jauh dengan yang sekarang kita alami, yaitu kita liburan karena wabah COVID-19. COVID-19 itu apa ya? Nah, pengen tahu kan? Kita simak cerita Kak Kempo berikut ini. Nah, cerita kali ini Kak Kempo mulai dari sebuah tempat yang tempat itu kotor, di sebuah pasar di daerah yang namanya Wuhan di negeri Cina. Nah, di sana katanya itu banyak sekali penjual-penjual, termasuk penjual-penjual daging yang sebenarnya menurut kita itu tidak layak untuk dimakan. Wah, ada yang menjual apa ini yang keluarnya malam hari? Oh, kelelawar. Kelelawar dimakan ya. Ada yang menjual, nah ini apa ini, tapi sudah mati ini adik-adik ya. Wow, ternyata ada yang menjual daging ular juga. Nah, di pasar ini banyak sekali makanan-makanan yang seperti itu. Kemudian ada yang ternyata makhluk yang diciptakan Allah muncul karena daerah yang kotor seperti ini. Makhluknya sangat kecil, tidak terlihat oleh mata. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, dia tumbuh subur, bisa membelah diri. Wujudnya juga tidak seperti makhluk hidup yang kita pernah lihat, ya. Kecil sekali, saking kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, ini Kak Kempo gambarkan seperti kartun ya, biar serem. Iya, siapakah dia? Nah, makhluk ini kira-kira ngomong begini. Aku akhirnya bisa mewujud di tempat ini. Wah, aku senang sekali di tempat yang kotor. Aku suka menempel di tempat-tempat yang tidak bersih. Hei, kenalkan, aku adalah coronavirus atau virus corona. Aku ini adalah sejenis virus yang bisa menyebabkan sakit. Aku akan menempel di tempat-tempat yang aku sukai, yaitu tentu tempat yang tidak dijaga kebersihannya, baik itu benda mati ataupun tangan-tangan manusia. Adik-adik, itulah kira-kira virus corona. Dia ternyata suka sekali menempel di tempat-tempat yang tidak bersih. Misalnya, ketika ada orang menjual beli di sebuah pasar dan dia membawa benda yang sudah tertempel virus, misalnya begini ya, ini tangan orang yang memegang sesuatu di pasar itu, dia memilih-milih, ya, misalnya begini. Wah,
ada orang mau membeli daging kelelawar katanya. Padahal di sini ada virus-virus corona yang tidak terlihat, sehingga menempellah virus-virus itu di tangan orang tersebut tanpa dia sadari. Nah, ketika tangan itu sudah tertempel oleh virus corona, maka orang yang tangannya kotor itu bisa menularkan virus itu ke orang yang lain lewat jabat tangan atau memegang benda. Misalnya ketika orang itu memegang gagang pintu padahal posisi tangannya belum dibersihkan, ya, tentunya gagang pintu tersebut juga akan ikut tertempel oleh virus corona. Ketika ada orang lain yang tangannya bersih memegang gagang pintu itu, dia tentunya juga akan kotor tangannya, terkena oleh virus itu. Akibatnya bagaimana? Virus itu cepat menyebar. Ketika orang itu memegang hidung, memegang mata atau ucek-ucek, aduh mataku pedih, padahal tangannya belum bersih, maka virus itu mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita lewat mata, lewat hidung. Apa akibatnya? Virus corona masuk dan terutama menyerang daerah paru-paru. Nah, ini kira-kira paru-parunya manusia, ya, ada dua, ya. Virus corona masuk ke sini. Mereka senang sekali tinggal di dalam tubuh manusia, banyak sekali menyebar. Teman-teman, kita bisa memasuki tubuh manusia. Kita bikin sakit orang ini. Oh, betul bos. Ayo kita bikin sakit bos. Virus corona semakin lama semakin berkembang biak, sehingga salah satu akibatnya orang itu terbatuk-batuk. Aduh, kenapa tiba-tiba tenggorokanku sakit? Nah, ketika orang itu batuk, posisi tangannya begini, kemudian liurnya dari batuk itu menempel di tangan, maka tangan ini menjadi kotor lagi, ya, adik. Wah, lihat bos. Orang yang kita tempati ini menjadi batu-batu. Oh, bagus kalau begitu. Sekarang, kita bikin dia sesak nafas. Adik-adik, ternyata virus corona ini bisa mengakibatkan kita sesak nafas, dan Apalagi bos setelah sesak nafas, kita bikin orang ini demam. sungguh mengerikan. Ternyata tidak hanya mengakibatkan batuk saja, bisa mengakibatkan demam dan sesak nafas. Artinya orang itu menjadi susah bernafas. badanku panas, meriang, aku juga sesak nafas. Jika ada orang yang seperti ini, wah, itu wajib segera ditolong. Harus dilaporkan kepada dinas kesehatan setempat supaya mendapat penanganan yang serius di rumah sakit. Nah, adik-adik, sayangnya banyak yang sudah terlambat ditangani, sehingga banyak juga saudara-saudara kita yang akhirnya meninggal. Tapi jangan takut, sebenarnya virus corona ini bisa kita cegah loh. Virus corona bisa kita kalahkan sebelum kita terjangkit olehnya. Pengen tahu caranya?